Shalom saudara-saudara, kembali kita berjumpa di dalam Refleksi Gema tanggal 6 Juni 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari. Dan kalau pada saat ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan boleh meneduhkan hati kami dan Tuhan kiranya sudi untuk boleh berbicara kepada setiap kami secara pribadi, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh menguatkan kami, mengajar kami untuk memiliki hidup semakin hari semakin serupa dengan Kau saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Refleksi Gema hari ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan topik bukan setengah-setengah. Tema renungan yang akan saya sampaikan memang agak berbeda dengan renungan Gema dalam format tulisan. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita terambil dari Yosua 14 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara-saudara dapat membaca selengkapnya dalam pembacaan secara pribadi. Namun pada saat ini perenungan akan saya bacakan dari Yosua 14 ayat 6 hingga 15. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang difirmankan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati, namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sekarang lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun dan hari ini. Namun hari ini pun aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanmu dulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan Hebron kepada yang menjadi milik pusaka. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai hari ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron sebelumnya ya Kiryat Arba. Arba ialah orang yang terbesar di antara orang enak. Lalu negeri itu tentram tanpa perang. Dengan jauh banyak firman, diberkatilah setiap kita yang membaca merenungkan serta melakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pandangan yang menarik dari seorang filsuf dan teolog Kristen yang menyatakan, bahkan boleh dikatakan menyindir setiap orang Kristen. Dia berkata seperti ini, banyak orang mau melihat Tuhan seperti melihat sapi, yaitu melihat dengan matanya. Dan banyak orang yang mau mengikuti dan mengasihi Tuhan sama seperti mengasihi sapi-sapi. Mengapa demikian? Karena sapi-sapi itu memberikan susu, keju, dan semua keuntungan kepada mereka. Dan itulah sikap orang-orang Kristen yang mengikuti dan mengasihi Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan lahiriah dan kenikmatan batinnya. Mereka bukan dengan sepenuh hati mengasihi Allah, tetapi mereka mengasihi Allah karena ingin mendapatkan keuntungan dari dalam. Orang Kristen seringkali mau mengikuti dan mengasihi Tuhan bukan dengan kasih yang sepenuhnya atau utuh, melainkan dengan kasih sakit.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika setiap kita diajak untuk membaca dan mengerti makna yang terdapat dalam Yosua 14 ayat 6-15, maka kita sedang dibawa untuk melihat dan memahami bahwa ayat-ayat itu bukan hanya berbicara tentang sebuah pembagian tanah atau wilayah yang diberikan kepada Kaleb karena jasanya bagi umat Tuhan dalam proses mendapatkan tanah perjanjian itu. Namun, bagian ini ingin menyatakan ada sebuah respon atau tindakan dari Kaleb di dalam dirinya sebagai umat Tuhan. Kaleb menyatakan bahwa sepanjang hidupnya dirinya tetap mengikuti dan mengasihi Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Itu dapat kita lihat dalam ayat 8, ayat 9, dan ayat 14. Kaleb mengikuti Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudaraku, ketika Yosua 14 ayat 6-15 berbicara tentang sikap hati Kaleb yang utuh, yang penuh dalam mengikuti dan mengasihi Tuhan, maka melalui tema bukan setengah-setengah, ada dua gambaran besar yang dapat kita lihat sebagai gambaran sikap hati yang utuh dan penuh yang dinyatakan kepada kita orang percaya untuk mengikuti dan mengasihi Tuhan pada masa ini. Gambaran yang pertama yang saya ingin bagikan buat setiap kita adalah ketika kita mengikut Tuhan bukan setengah-setengah, berarti kita sedang menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Saudaraku, Kaleb pada bagian ini dengan lantang menyatakan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa ketika dirinya bersama Yosua dan 10 orang lainnya diutus mengintai negeri Kanan, dirinya tidak membuat laporan yang membuat hati bangsa Israel itu menjadi kecut dan penuh dengan ketakutan. Tidak kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Laporannya ditegaskan dengan sebuah pernyataan bahwa laporan tersebut dibuat bukan hanya berdasarkan keyakinan atau kekuatan diri sendiri, namun karena keyakinan yang penuh akan pribadi Allah yang menyertai bangsa Israel. Makanya di situ dikatakan di ayat yang ke-8, saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati, namun aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sehingga melalui laporannya, Kaleb ingin ketika bangsa Israel menempatkan Tuhan sebagai yang utama, maka sudah seharusnya mereka percaya janji Tuhan yang menyatakan bahwa bangsa Israel akan menerima tanah yang dijanjikan dan memungkinkan mereka untuk menaklukkan bangsa yang mendiami tanah tersebut. Kita bisa melihat hal tersebut di dalam Bilangan 13 ayat 26-30. Dan dalam laporannya, Kaleb juga ingin bangsa Israel menempatkan Tuhan di tempat yang utama, sehingga ketika mereka mengukur kekuatan bangsa yang akan ditaklukkan, mereka mengukurnya bukan dengan kekuatan diri mereka sendiri, namun mengukurnya dengan kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang utama berarti senantiasa berfokus pada apa yang Allah menyatakan melalui firman-Nya setiap hari. Sehingga ketika kita menempatkan Dia tempat yang utama, itu membawa saya dan saudara di dalam kehidupan sebagai orang percaya kepada sebuah kesadaran bahwa hidup yang kita jalani bukanlah hidup untuk mengikuti atau mendapatkan apa yang dikehendaki oleh diri sendiri, namun sebuah hidup yang dijalani dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tahu yang terbaik dan senantiasa menyertai hidup setiap umatnya di dalam setiap musim yang terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk boleh menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Sehingga ketika kita mengikutinya, kita bukan mengikutinya dengan setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Itu gambaran pertama yang saya ingin bagikan buat setiap kita pada perenungan saat ini. Gambaran yang kedua yang saya ingin bagikan adalah ketika kita mengikut Tuhan bukan setengah-setengah, berarti kita bergantung pada Tuhan seumur hidup kita. Saudara-saudaraku, saat Kaleb mencapai usia 85 tahun, Kaleb tidak kehilangan semangat hidupnya dalam mengikut Tuhan. Bahkan pada bagian ini dia mengaku
dia masih sama kuat ketika dia masih berusia 40 tahun. Tentu saja sama kuat di sini bukan hanya merujuk kepada kekuatan fisik, melainkan menunjukkan kekuatan imannya kepada Allah. Secara usia, Kaleb memang bertambah tua, tetapi dia tidak pernah lemah dalam imannya kepada Tuhan. Kaleb menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan sepanjang usia. Ketika dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukan setengah-setengah, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebergantungan Kaleb kepada Tuhan membuat imannya tidak pernah goyah di dalam mengikut Tuhan. Kebergantungannya kepada Tuhan juga telah membawa Kaleb memiliki keyakinan sebagaimana Tuhan telah memimpin dirinya di masa muda, maka Tuhan juga yang sama yang akan memimpinnya di masa tua. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan seumur hidupnya telah membuat Kaleb sungguh-sungguh lihat siapa Tuhan dan semakin mengenal Tuhan yang dia percaya. Dan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kebergantungan kepada Tuhan seumur hidup sudah semestinya membawa kita kepada pemahaman bahwa hidup yang dijalani bukanlah hidup yang berlalu begitu saja seturut dengan berlalu usia yang kita miliki. Namun dalam hidup yang masih dijalani, berapapun usia kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, lihatlah bahwa selalu ada tangan Tuhan yang membentuk setiap kepingan-kepingan peristiwa dalam hidup menjadi gambar kehidupan yang indah. Gambar kehidupan yang menyatakan siapa dia dan siapa kita di hadapan. Firman Tuhan hari ini mengajak untuk menjadi pengingat bagi setiap kita sebagai orang percaya untuk memiliki gambaran yang utuh dan benar bagaimana mengikuti Tuhan pada masa ini. Bukan dengan sikap setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Sehingga hidup yang kita jalani sebagai orang percaya sungguh-sungguh hidup yang berkenan dan menyenangkan Allah serta memberkati sama tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini terus menguatkan dan meneguhkan setiap kita sebagai orang percaya untuk terus memiliki pemahaman yang benar tentang sikap hati yang utuh dan penuh yang dinyatakan kepada orang percaya untuk mengikuti dan mengasihi Tuhan pada masa ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan terus boleh berbicara kepada kami secara pribadi. Dan biar Tuhan memeteraikan firman dalam hati kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami mengikuti dan mengasihi Tuhan, kami tidak setengah-setengah, tapi kami terus menempatkan Engkau sebagai yang utama. Dan sepanjang umur hidup kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai yang utama di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.